Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang IHSG kita yang kemarin Jumat kemarin tanggal 26 November 2021 mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar 2,06%. Seperti itu. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk ke analisa. Untuk yang pertama, itu kita akan membahas tentang indeks kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, tanggal 26 November mengalami koreksi yang cukup dalam sebesar minus 2,06%. Kalau IHSG kita minus sebesar 2%, berarti bisa dibayangkan beberapa saham big caps-nya kita mungkin akan koreksi jauh lebih besar. Seperti itu, 4-5%. Bisa dikatakan babak belur sih untuk beberapa banyak saham, mayoritas saham akan babak belur seperti itu. Kita coba lihat ya untuk beberapa saham big caps-nya kita coba lihat BBCA. BBCA turun 2%. BBRI turun 1,4%. ASII kita coba lihat turun 5,22%. BBNI turun 4,18%. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau IHSG kita koreksi cukup dalam sebesar 2%-an, itu mayoritas saham turunnya dalam ya, seperti itu. Nah, kemudian kemana sih kemungkinan pergerakan dari IHSG ini? Kemungkinan untuk dalam pergerakan IHSG, jika panic sellingnya masih ada ya, isu taperingnya juga masih ada, kemungkinan IHSG kita ini menyentuh di 6.500-an seperti itu. Oh iya, saya jelaskan dulu ya, kenapa IHSG ini tanggal 26 November 2021 ini mengalami koreksi cukup dalam. Yang pertama itu karena mendekati akhir dari November, di mana seperti yang kita tahu bahwa setiap akhir bulan di US sana The Fed itu akan mengurangi porsi pembelian dari obligasinya, seperti itu di akhir bulan, mulai dari bulan November ini, sehingga isu tersebut mendorong menjadi sentimen negatif untuk bursa-bursa Asia maupun termasuk bursa Indonesia atau IHSG. Kemudian ada lagi sentimen negatif ditemukannya varian baru di Afrika Selatan, varian baru dari COVID-19 dengan nama B11529 di Afrika Selatan. Itu yang informasi yang kita terima atau dari beberapa laman berita itu menyebutkan bahwa jauh lebih menular daripada varian Delta. Jadi bisa dibayangkan kalau varian Delta itu membuat COVID-nya menjadi gelombang kedua, maksudnya kenaikannya cukup signifikan karena jauh lebih menular daripada varian yang pertama, maka bisa dibayangkan sentimen negatifnya jika varian B11529 atau varian baru ini yang katanya lebih menular daripada varian Delta dan resistensinya dengan vaksin itu jauh lebih berkurang untuk varian ini, sehingga ditakutkan ada gelombang vaksin yang gelombang COVID yang ketiga, sehingga kayak di Inggris itu sudah memberlakukan penutupan untuk 6 negara ya, termasuk Afrika Selatan, seperti itu. Jadi itu merupakan sentimen negatifnya, sehingga mengapa kok IHSG ini mengalami koreksi cukup dalam seperti itu. Nah, buat teman-teman saya lebih menyarankan
wait and see dulu untuk Senin tanggal 29 November. Kenapa? Kalau seandainya panic selling, jadi ada sentimen negatif, kemudian direspon pasar dengan menjual, taking profit dulu ya, taking profit, jual, pokoknya yang untung-untung mungkin akan dijual untuk mengamankan keuntungan. Nah, jika panic sellingnya masih berlanjut, maka kemungkinan IHSG kita Senin atau sampai dengan Selasa tanggal 30 November itu mungkin masih akan koreksi ya, seperti itu. Cuman mungkin koreksinya sudah nggak sedalam tanggal 26 November. Kemudian kita lihat asingnya juga keluar banyak ya, mulai keluar dana asingnya keluar banyak dari IHSG kita, menyebabkan penurunan juga seperti itu. Jadi overall menurut analisa saya IHSG kita atau komposit ini masih ada potensi untuk menyentuh atau retest ke 6.500-nya seperti itu. Saya berharap begitu retest ke 6.500 mungkin ada technical rebound sementara atau kenaikan, kembali koreksi ya, kenaikan seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat di 6.500 ini ada MA50-nya di sekitar 6.512, kemudian di supportnya di sekitar angka psikologisnya di 6.500. Apabila seandainya break dari 6.500, trendline uptrendnya ini akan break gitu, patah trend seperti itu. Jadi kemungkinan kalau patah trend, kemungkinan IHSG kita yang tadinya uptrend menjadi sideways kembali seperti itu. Jadi dalam range besarnya di 6.500 sampai dengan 6.700 seperti itu, bergerak di range sana. Saya berharapnya sih mungkin menyentuh di 6.500, tetapi mungkin ada technical rebound sementara seperti itu. Jadi buat teman-teman, karena masih ada potensi melanjutkan koreksi, lebih baik wait and see dulu. Untuk teman-teman yang sudah punya barang, kalau misalnya sudah profit, riliskan dulu profitnya, taking profit dulu, amankan cashnya. Kenapa? Kalau kita lihat dengan IHSG minus 2%, beberapa saham yang cukup oke itu koreksinya dalam ya. Kita coba ASII saja. Misalnya, ini contoh ASII. ASII turun 5% ke 5.900 seperti ini. Ini di support MA50-nya ya. Walaupun belum break, bisa dikatakan break dari support 6.000 ya, tetapi sudah menyentuh 5.900 atau MA50-nya. Kita coba lihat broker summary-nya. ASII kita coba lihat dari satu minggu ini, tanggal 22 sampai tanggal 26, value-nya net, distribusi ya. Tetapi kita lihat untuk yang akum ini ada ZP, GR, MG, BK, ini di 6.200, 6.100, ada yang 5.000, hampir 6.000, MG 6.000, hampir 6.000. Kalau kita lihat katakanlah nggak usah 6.200 ya, 6.100 saja sudah floating loss. Dari 6.100 sekarang 5.900 seperti itu. Jadi kebanyakan dari bandar-bandar atau yang nampung ini masih mengalami kerugian. Jadi ada potensi bahwa saham ASII ini untuk technical rebound. Mungkin dalam range Senin atau Selasa itu mungkin ada technical rebound. Atau misalnya tidak break dari MA50-nya ya. Jadi kemungkinan besok akan gap up, kemudian turun. Tetapi masih body candle menyentuh MA50, atau seandainya paling ekstrim gap down, kemudian menyentuh di MA 150-nya di sekitar 5.500. Tetapi sekali lagi gapnya terlalu jauh. Seandainya sampai di 5.500, maka minusnya yang tadi beberapa broker itu sudah hampir 6%, 10%-an. Sehingga resikonya
saya rasa nggak mungkin sampai dibuat seperti itu. Kemungkinan kalau memang ini masih turun akan ditampung seperti itu. Itu contoh untuk ASII ya. Kemudian kita contohkan BMRI. Itu BMRI sendiri koreksinya cukup dalam ya, sebesar 3,40%. Tetapi ingat, kalau BMRI selama masih bertahan di level 7 ribuan itu masih oke, masih cukup bagus ya. Kemudian kita lihat Pewon. Banyak saham di indeks kita yang maksudnya koreksinya cukup dalam ya. Untuk Pewon ini sudah patah tren ya. Sudah patah tren, cenderungnya sudah mulai downtrend. Kenapa? Karena koreksinya cukup dalam. Kemudian sudah menyentuh di level psikologisnya di 500. Seandainya misalnya break dari 500, kemungkinan karena ini berdekatan dengan EMA 150, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy di sekitar 495, itu masih mungkin. Tetapi sekali lagi ini cenderungnya sudah patah tren, cenderung downtrend, maka untuk tren jangka menengah kurang cocok ya. Untuk fast trade gitu mungkin masih oke, karena kenapa? Candlenya cukup banyak koreksinya, mungkin ada technical rebound. Untuk garis MACD juga mengarah ke bawah, menunjukkan bahwa sudah mulai downtrend seperti itu. Banyak saham-saham yang saham-saham oke yang sudah patah tren seperti itu. Ada distribusi masif, kita bisa lihat ada CS ini di 530 sudah minus berapa, YP 520, kaset seperti itu, KK. Jadi kebanyakan sudah floating loss ya, kebanyakan floating loss. Jadi masih ada kemungkinan, maksudnya 1-2 hari ini kalau misalnya panik sellingnya masih berlanjut, dibiarkan mereka nampung di bawah untuk averaging down sebelum melanjutkan kenaikan atau technical rebound seperti itu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi mungkin saya nggak akan membahas watchlist saham. Kenapa? Karena wait and see aja dulu, kondisi pasarnya belum menentu, tapering US-nya masih ada, sentimen negatif dari COVID-19 varian barunya masih ada juga, panik sellingnya juga ada. Jadi lebih baik wait and see dulu tuh. Yang sudah profit, taking profit dulu. Yang sudah, maksudnya yang sudah break dari support kuatnya, mungkin bisa pertimbangkan cut loss dulu. Seperti kayak Pewon ini sudah break dari trend line-nya, itu sebaiknya cut loss dulu. Kalau saya sih lebih baik cut loss dulu, amankan cash. Ketika nanti sudah, maksudnya kondisinya sudah cukup kondusif, mungkin bisa spekulasi buy di area-area bawah. Karena kenapa? Kalau November ini sudah berlalu, kemungkinan di Desember kan ada window dressing. Jadi beberapa saham seperti Pewon, ASII, Telkom itu kemungkinan karena ada sentimen window dressing, itu kemungkinan akan mengalami kenaikan. Apalagi kalau kita lihat mengaca dari historical IHSG di Desember, itu cenderungnya Desember selalu hijau seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bukan saya membuat panic selling, tidak, tetapi saya mengingatkan saja, kalau misalnya sudah profit, amankan dulu profitnya, amankan cashnya. Ketika nanti sudah koreksinya cukup dalam, IHSG kita cukup dalam, maka kita bisa membeli saham-saham potensial, yang saham-saham bagus untuk tren secara jangka panjang atau minimal medium lah, di 1 sampai dengan 1,5 bulan atau 2 bulan. Itu window dressing, Januari efek, seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir video. Sampai ketemu.